AIDS ya, virus HIV, dan yang terakhir adalah penyakit-penyakit infeksi saluran nafas. Nah, kita mulai dulu yang sebagai intro ya, intro untuk keempatnya. Jadi virus itu sebenarnya makhluk yang sangat kecil sekali, dan kalau dibuat skemanya itu lucu-lucu gitu, cute-cute kayak iPhone apa gitu. Yang jelas ukurannya sangat kecil, bentuknya macam-macam ya, beda antara satu virus dengan yang lainnya. Ukurannya juga ada yang sangat kecil sekali sampai apa ini, yang paling kecil mana ya? Ini hepatitis B, hepatitis A dan parvovirus ini sangat kecil, sampai yang cukup besar yaitu virus Ebola. Kemudian berdasarkan klasifikasinya ada macam-macam sih, tapi saya ingin fokus ke pembagian dua besar, yaitu berdasar materi genetiknya, yaitu ada virus yang DNA dan virus yang RNA. Nah, nanti untuk virus yang DNA itu adalah yang menyebabkan hepatitis B, jadi namanya hepa-DNA, hepatitis B, dan juga virus-virus herpes yang menyebabkan penyakit varicella atau chickenpox ya, kemudian penyakit shingles itu kayak dompo, cacar api ya, virus zoster ya, herpes zoster. Kemudian yang virus RNA nanti hepatitis C itu justru masuknya di RNA, jadi dia beda dengan hepatitis B. Jadi hepatitis C masuk RNA, kemudian bersama virus SARS-CoV-2 ya, kemudian virus HIV. Kemudian ada juga virus influenza. Itu pembagian yang lain, ini saya skip aja. Jadi intinya, sebelum kita belajar tentang antivirus, mungkin ada baiknya saya mengingatkan sedikit tentang siklus hidup virus itu sendiri. Jadi apapun virusnya, siklusnya itu secara umum ada kesamaan satu dengan yang lainnya, yaitu dimulai dari attachment atau pengikatan virus ketika masuk ke sel host, dia terikat di reseptor dari sel hostnya ya. Kemudian nanti fusi itu jadi menyatu gitu ya. Jadi nanti setelah menyatu ada proses yang namanya endositosis, sehingga virus itu bisa kayak apa ya, menyelinap masuk ke sel host ya. Kemudian setelah masuk dia itu agak sopan ya. Jadi sopannya dia copot dulu bajunya, copot jaketnya, mantelnya ya, istilahnya itu uncoating ya. Jadi nanti dia tinggal materi genetiknya aja yang ada di dalam, karena virus itu yang utama dia itu adalah makhluk yang minimalis yang hanya mengandung materi genetik. Padahal untuk bereplikasi sebenarnya dia butuh organ-organ yang lain, tapi dia liciknya itu dia nanti akan membajak organ atau mesin dari kepunyaan sel hostnya untuk bereplikasi. Jadi dia hanya membawa materi genetiknya aja, dia hanya membawa bahannya aja. Nah, setelah uncoating, bahannya nanti keluar, materi genetiknya keluar, tergantung dia virusnya jenis DNA atau RNA. Nah, nanti setelah dia keluar di sitoplasma ya ini, kemudian akan masuk ke inti sel. Jadi yang kuning, lingkaran kuning ini adalah inti sel. Kemudian dia akan memisahkan diri, yang DNA kan double strand ya. Dia akan memisahkan diri, kemudian akan dibantu oleh RNA messenger akan membuat template. Template itu cetakan ya. Cetakan sesuai dengan pasangan nukleotidanya. Jadi DNA itu kan terdiri dari pasangan basa nitrogen dan fosfat ya. Nitrogen, basa nitrogen ini kan punya pasangan ya, yang A dengan A dengan U ya, C dengan G dan seterusnya. Nah, ini nanti mRNA-nya ini akan membuat blueprint. Kemudian setelah selesai proses transkripsi di sini, akan keluar blueprintnya ini, balik ke sitoplasma mencari mesin fotokopinya, ya, fotokopi untuk bereplikasi tadi. Jadi cetakannya dia masuk ke RNA, memperbanyak diri, cari lagi dia pasangan ini ya, pasangan kodonnya. Kemudian terbentuklah
adalah rantai asam amino yang panjang itu. Ya. Itu bentuk lagi double strand. Nah, kalau asam amino ini sudah terbentuk, tersintesis, nanti kalau asam amino yang terkumpul banyak ini akan membentuk protein. Nah, nanti materi genetiknya itu yang terbentuk, yang baru terbentuknya itu akan diassembly, jadi disusun ulang oleh virusnya, ya, dibuatkan lagi selubung yang tadi sempat dilepas, dibuatkan lagi dan mengalami proses maturasi sebelum akhirnya nanti dirilis keluar dari sel host untuk kemudian menginfeksi ke sel-sel yang lain. Jadi prosesnya seperti itu. Apapun jenis virusnya ada proses yang secara garis besar seperti mulai dari bind atau attachment sampai ke rilis dari virion atau virus baru itu namanya virion. Itu ya. Nah, meskipun nanti untuk masing-masing virus itu ada kekhasannya tersendiri ya. Jadi itulah nanti yang akan membuat kenapa antivirus yang dikembangkan itu bisa berbeda antar penyakit atau disesuaikan dengan jenis virusnya. Siklus hidup untuk virus masing-masing yang sedikit berbeda lagi. Kemudian ini seperti yang sudah saya terangkan tadi ya. Jadi intinya yang mengandung materi genetik DNA, RNA berikut enzimnya ya, enzim polimerase untuk membantu transkripsi di dalam sel tadi, di sel tadi. Kemudian mempunyai materi genetik, kemudian sel hostnya itu mempunyai enzim dan juga punya ribosom ya untuk membantu replikasi dari virusnya. Nah, kemudian prosesnya nanti ada transkripsi, translasi ya, translasi itu yang tadi perbanyakan di ribosom atau mesin fotokopinya tadi, kemudian baru dipotong ya. Jadi asam amino yang panjang tadi itu tuh supaya bisa berfungsi, mempunyai efek yang fungsional, itu harus dipotong dengan panjang tertentu. Ya, jadi kalau dia justru panjang banget, direplikasi oleh ribosom tidak berhenti panjangnya, ini menjadi disfungsional. Ya, jadi protein-protein itu harus mengikuti panjang tertentu. Nah, disinilah nanti ada lagi peran dari yang namanya enzim protease yang fungsinya untuk memotong asam amino yang sudah dicetak banyak oleh ribosom tadi. Nah, nanti ada obat yang fungsinya itu menghambat protease, jadi menghambat proses pemotongan ini supaya tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti nanti asam aminonya panjang banget dan menjadi disfungsional atau tidak berfungsi. Nah, kemudian untuk penyakit-penyakitnya tadi sudah saya sebutkan ada herpes virus ya. Jadi kelompok herpes virus ini sebenarnya mengacu pada virus herpes pada human atau human herpes virus HHV, ada HHV 1 sampai 8. Tapi yang kita bahas di sini adalah HHV 1, 2 atau dikenal juga dengan HSV 1 dan 2. Kemudian HHV 3 itu ada VZV, virus zoster varicella. Kemudian ada HHV 5 yaitu cytomegalovirus. Makanya kenapa kok CMV itu masuk di herpes virus, karena dia masuk HHV ke 5. Ini siklusnya ya. Ini sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada infeksi influenza A virus IAV. Ini virus influenza A. Ini juga ada perbedaannya sedikit di mana di sini ada endosom dan hemaglobin, tapi secara garis besar siklusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada infeksi virus SARS-CoV-2, ya, ini yang menyebabkan COVID kemarin ya. Ini juga ada kekhasannya nanti di proses transkripsinya ya. Jadi ada ini RDRP-nya ini nanti menjadi target untuk pengembangan obat anti COVID. Kemudian infeksi virus HCV, HCV itu berarti hepatitis C virus. Ya. Jadi ini nanti yang menjadi target adalah ini ya. Ada protein-protein non-struktural ya, NS4A non-struktural 4A, NS3, NS45 ini yang menjadi target pengembangan obat-obat anti
kemudian ada infeksi HIV, human immunodeficiency virus yang menyebabkan penyakit AIDS ya. Jadi ini nanti yang khas di mana ya? Ya, ini mirip juga dengan yang tadi dijelaskan ya. Kemudian selain ada kekhasan tadi, intinya yang membedakan lagi adalah reseptor yang nantinya akan berikatan dengan reseptor sel hostnya. Ya, jadi ketika dia attachment ke sel host itu reseptor yang dia punya akan berbeda dengan reseptor sel hostnya. Kemudian proses internalisasi atau attachmentnya tadi juga berbeda. Kemudian family nomenklaturnya juga berbeda. Kemudian faktor perantara antibodi dan endotelioidnya juga berbeda. Nah, kemudian sebelum kita bahas tentang antivirus, mungkin sedikit saya angkat di sini tentang vaksin ya. Jadi kenapa penting? Karena vaksin sebenarnya juga banyak yang dikembangkan untuk mengatasi infeksi virus. Tapi sebenarnya tujuannya berbeda. Jadi vaksin itu dikembangkan sebagai bagian dari upaya preventif. Jadi untuk mencegah supaya infeksi penyakit virus itu tidak terjadi. Tapi kalau antivirus penyakitnya sudah terlanjur hostnya sudah terlanjur terinfeksi. Tapi bagaimana caranya supaya virusnya ini dieradikasi atau ditekan supaya tidak terjadi replikasi. Jadi kalau vaksin sifatnya preventif, kalau antivirus sifatnya kuratif. Kemudian mekanisme kerjanya juga beda. Kalau vaksin itu men-trigger terbentuknya antibodi, ya. Kalau antivirus membunuh atau mencegah replikasi dari virusnya. Kemudian yang beda lagi adalah strukturnya ya, atau target dari vaksin dan antivirus. Jadi kalau vaksin itu menarget protein-protein yang struktural yang ada di pinggir, ya, di pinggir virus, jadi ada spike, ada envelope, ada membran, kapsid dan seterusnya. Jadi yang membentuk dinding virusnya. Tetapi kalau antivirus itu justru yang ditarget adalah komponen yang lebih mendasar, yaitu materi genetiknya dan juga tadi proses-proses life cycle dari virusnya tadi. Jadi yang ditarget bukan protein strukturalnya. Ini sedikit tentang perkembangan vaksin ya. Dulunya sebelum ada pandemi, teknologinya itu ya ini aja, vaksin itu dilemahkan gitu ya. Jadi live attenuated vaksin gitu. Tapi kemarin dengan adanya pandemi, teknologinya berkembang dengan pesat sehingga dikembangkan vaksin-vaksin yang berbasis DNA dan RNA. Seperti contohnya kemarin ada Moderna, Pfizer itu dan vaksinnya vaksin RNA. Kemudian ini juga vaksin khusus COVID ya, jadi yang membedakan vaksin dengan antivirus untuk COVID apa itu bisa dibaca sendiri. Kemudian, nah sekarang dengan memahami life cycle dari virus tadi, ini bisa ini gambarnya sama sih sebenarnya ya. Saya pilih yang ini aja. Jadi karena life cycle-nya udah ketahuan, antivirus itu dikembangkan untuk menarget life cycle tadi. Jadi gimana caranya supaya attachment itu tidak terjadi, fusinya tidak terjadi. Jadi gimana caranya supaya virus itu tidak bisa masuk ke sel host, entry-nya dihambat. Ada juga yang virus yang antivirus yang dikembangkan untuk mencegah uncoating. Kalau uncoatingnya tidak terjadi, otomatis materi genetiknya tadi tidak bisa dikeluarkan. Jadi nanti tidak bisa masuk ke inti sel sehingga tidak bisa terjadi proses transkripsi. Kemudian ada antivirus yang dikembangkan untuk mencegah bekerjanya enzim polimerase atau enzim reverse transkriptase yang dibutuhkan untuk proses transkripsi. Ada juga misalnya antivirus yang kerjanya menghambat integrase. Jadi integrase itu enzim yang kerjanya itu mengintegrasikan DNA dari virusnya untuk bisa menyatu dengan DNA dari sel hostnya. Itu dihambat juga. Ya. Kemudian ada yang menghambat protease. Protease ini kan enzim yang memotong asam amino yang panjang yang sudah dihasilkan dari proses
transkripsi dan translasi tadi. Ada juga yang menghambat proses maturasi, jadi coatingnya tidak terbentuk dan juga sulit akhirnya untuk bisa rilis atau keluar dari cell host. Ya, istilahnya rilis itu budding gitu. Ya, jadi macam-macam mekanisme kerja dari antivirus. Nah, nanti pengembangan antivirusnya ini disesuaikan dengan jenis penyakitnya ya. Kira-kira pada siklus atau tahapan yang mana yang paling lemah yang bisa diserang oleh antivirus ini. Nah, ada beberapa hal sebelumnya ya terkait dengan pemakaian antivirus yang perlu diingat, bahwasanya hanya sedikit nanti antivirus itu yang sifatnya selektif. Ya, artinya dia kebanyakan antivirus itu tidak bisa merusak hanya virusnya aja, tapi akhirnya sel hostnya juga ikut terkena. Dan ini yang membedakan nanti dengan antibiotik. Antibiotik itu mempunyai selektivitas yang cukup tinggi, jadi sifatnya merusak bakterinya tapi tidak merusak sel hostnya. Tapi kalau antivirus agak susah, jadi sel hostnya pun nanti akan terdampak. Ini yang membatasi penggunaan antivirus. Kemudian juga dari sisi klinis, ternyata gejala-gejalanya itu untuk infeksi virus itu terkadang munculnya terlambat. Jadi ketika seseorang terinfeksi virus kemudian merasa mulai ada gejala, itu sebenarnya proses replikasi sudah terjadi. Jadi pada saat virus itu masuk pertama kali attachment, itu seringkali masih asimptomatik. Jadi gejalanya belum mulai muncul. Nah, kalau belum mulai muncul kan kita nggak bisa ngasih ini ya, orangnya nggak datang ke dokter, kemudian dokternya juga nggak mungkin ngasih antivirus kan, karena gejalanya belum ada. Jadi seringkali kelewat gitu, masa akutnya itu kelewat. Ini juga yang akhirnya membatasi khasiat atau efikasi dari beberapa antivirus. Jadi ini mesti diingat kenapa antivirus itu tidak sepopuler antibakteri ya, karena sifatnya itu tadi dan infeksi virus itu biasanya terjadi dengan cepat dan selain itu juga terkadang self-limiting. Jadi ada beberapa infeksi virus itu yang memang tidak perlu antivirus tapi sudah bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, sekarang kita baru masuk ke antivirusnya sendiri ya. Yang pertama untuk penyakit-penyakit infeksi herpes. Ini sudah saya sebutkan, ada HSV 1, 2, ada VZV, kemudian ada CMV. Ya, jadi yang HSV 1, herpes simplex 1, itu biasanya kenanya itu di wajah ya. Misalnya herpes labialis ya, kena di mulut, atau herpes di mata ya. Tapi kalau yang HSV 2 kenanya di genital atau kelamin. Nah, kemudian yang virus zoster, varicella zoster virus itu nanti manifestasinya adalah cacar air kalau baru terinfeksi pertama kali. Ya, jadi kalau baru pertama kali terinfeksi VZV, jadinya adalah chickenpox atau cacar air atau varicella. Tetapi kalau terkena untuk yang kedua kali, maka bukan lagi chickenpox, ya, tetapi yang muncul adalah shingles atau herpes zoster atau orang Jawa bilang itu dombo gitu ya. Jadi itu sebenarnya merupakan reaktivasi dari infeksi virus varicella zoster yang sudah pernah terjadi sebelumnya tapi sempat dorman, tapi karena ada infeksi lagi jadi dia akhirnya muncul lagi. Kemudian ada CMV, cytomegalovirus, ini biasanya ditularkan lewat persalinan ya. Jadi biasanya ibunya yang terinfeksi HIV, tapi pas persalinan lewat vagina, bayinya akhirnya tertular juga dan biasanya kenanya di mata, jadi kena di retina. Nah, nanti obat-obat yang digunakan untuk melawan infeksi-infeksi virus ini, herpes ini, itu ada di sini rangkumannya ya. Jadi namanya nih, jadi ini nanti semua antivirus itu namanya agak mirip-mirip gitu. Tapi yang jelas yang paling terkenal dari golongan anti herpes ini adalah aciclovir. Ya, barangkali pernah dengar atau kalau pernah sakit lumpuh ya, mungkin pernah diobati dengan aciclovir. Ada salepnya, ada juga obat oralnya yang mesti diminum. Nah, aciclovir nanti punya dari
derivatnya yaitu valaciclovir. Kemudian ada famciclovir, ya, kemudian ada penciclovir. Ya, ini juga derivat antara famciclovir ini derivat dari penciclovir. Nah, itu untuk yang HSV dan VZV. Sedangkan yang untuk CLV nanti ada 4+1 ya. Ada cidofovir, ada foscarnet, ganciclovir sama valganciclovir. Jadi valganciclovir ini juga derivat dari famciclovir. Gitu. Jadi ini obat-obat ini semuanya hanya efektif ketika infeksi itu berada di fase akut. Jadi kalau udah fasenya udah terlambat, ya, lebih dari 5 hari atau 7 hari, obat-obat ini menjadi kurang begitu efektif. Nah, kemudian obat ini nanti juga berdasarkan mekanisme kerjanya bisa dibagi menjadi 2 macam. Yaitu ada yang kerjanya itu sebagai analog nukleosid dan ada yang bukan analog nukleosid. Jadi nukleosid itu apa yang nanti saya ingatkan lagi nanti di belakang. Jadi yang analog nukleosid itu adalah siklovir, penciclovir dan famciclovir termasuk valaciclovir. Jadi semua yang untuk HSV dan VZV. Sedangkan sisanya yang namanya tidak mengandung vir itu apa namanya? Dia bukan analog nukleosid. Jadi ada foscarnet, dogonatol dan ornithine. Ini prosedurnya, ini juga detailnya yang nanti tidak saya skip aja. Nah, kemudian ini yang pertama dulu ya, yang analog nukleosid. Jadi mungkin saya lanjut di sini dulu ya. Jadi DNA itu kan disusun oleh ini ya, monomer yang namanya nukleotid. DNA dan RNA itu disusun oleh nukleotid. Dan nukleotid itu terdiri dari basa nitrogen plus fosfat. Mungkin masih SMA mungkin ya, mungkin di semester 1 kemarin. Jadi basa nitrogen itu bisa yang jenisnya purin, bisa juga yang pirimidin. Kemudian nanti akan berikatan dengan fosfat. Kalau fosfatnya baru satu gugus, namanya nukleosid monofosfat. Nanti nyambung lagi dengan fosfat lainnya, jadi nukleosid difosfat, nyambung lagi jadi trifosfat. Ya. Jadi untuk bisa fungsional ini harus berada dalam bentuk yang trifosfat. Nah, DNA, RNA, virus itu juga harus terbentuk sampai menjadi nukleosid trifosfat ini. Ya, trifosfat ini agar dia bisa materi genetik dari virusnya ini agar bisa berfungsi. Nah, obat yang dikembangkan sebagai analog nukleosid itu nanti akan menggantikan ini nukleosid trifosfatnya virus tadi. Ya, jadi dia bekerja secara kompetitif untuk menggeser nukleosid trifosfatnya dari virus. Ya. Nah, masalahnya obat-obat analog nukleosid ini dia dikembangkan masih dalam bentuk monofosfat, masih bentuknya masih nukleosid ya, jadi belum berikatan dengan fosfat. Dan nanti begitu dia dikonsumsi, baru nanti dia akan dirubah oleh enzim yang namanya kinase, timidin kinase, baik yang dipunyai oleh virus maupun dipunyai oleh sel hostnya. Jadi dibantu oleh enzim kinase untuk berubah menjadi monofosfat, dibantu oleh kinasenya virus, dan akhirnya berubah lagi menjadi difosfat sampai trifosfat dibantu oleh kinasenya sel host. Nah, masalahnya ketika dirubah menjadi monofosfat tadi ya oleh kinasenya virus, itu tuh grup gugus hidroksil 3-nya ini enggak ada. Akhirnya nanti akan terbentuk nukleosid yang tidak fungsional. Ya, tidak fungsional artinya dia tidak bisa menggandeng lagi nukleotid yang lainnya. Kalau tidak bisa menggandeng nukleotid yang lainnya, akhirnya pembentukan asam amino itu akan berhenti. Jadi tidak bisa diteruskan. Karena untuk pengaitnya, untuk
nyambung ke nukleotid yang lainnya itu tidak ada. Ini berarti itu prinsipnya ya. Jadi prinsip analog nukleus itu seperti itu. Nah, kemudian yang penting saya garis bawahi di sini adalah acyclovir karena dia sebagai prototipe untuk obat anti herpes ini. Ya, jadi ini juga yang sampai sekarang masih sering banyak digunakan. Indikasinya tadi untuk HSV, HSV dan VZV, bisa juga untuk profilaktik ya, infeksi herpes pada pasien yang mendapatkan donor sum tulang. Kemudian valaciclovir itu adalah derivatnya dan dia sebenarnya merupakan prodrug dari acyclovirnya. Artinya dia ketika dikonsumsi baru nanti diubah menjadi bentuk acyclovirnya. Kemudian jadi banyak yang saya skip ya. Kemudian penciclovir dan famciclovir. Ini juga sama ya, persis dengan yang acyclovir tadi. Bedanya adalah di nukleosidnya. Kalau sama ya. Ini juga guanosin ya, nukleosidnya. Yang penciclovir dan famciclovir juga guanosin sama ya. Tapi penciclovir ini hanya tersedia di topikal, kemudian famciclovir ini tersedia di oral ya. Dan famciclovir ini adalah prodrug dari penciclovir. Kemudian obat anti HSV1 dan VZV selanjutnya adalah trifluridin. Ini juga analog nukleosid tapi yang pirimidin ya nukleosidnya. Kemudian hidroxyuridin itu analog pirimidin ya, jadi beda di bahasa nitrogennya. Kemudian, nah ini yang berbeda adalah duconazol. Ya, duconazol itu dia bukan analog nukleosid dan kerjanya tidak menghambat transkriptase. Jadi tidak menghentikan pembuatan rantai amino yang panjang tadi, melainkan dia menghambat entry virusnya. Jadi virus tidak bisa masuk ke sel host. Ya. Dan ini duconazol ini tersedia dalam bentuk salep, ya, jadi topikal sedianya. Kemudian itu dah ya untuk antivirus yang HSV dan VZV. Sekarang kita yang ke CMV karena CMV-nya agak sedikit berbeda dengan yang HSV dan VZV. Jadi ada 4 utamanya tadi ya, ada ganciclovir dan derivatnya valgancin, kemudian ada foscarnet dan cidofovir. Ini semua untuk biasanya untuk retinitis CMV, baik untuk yang pada bayi yang ditulari punya CMV maupun pada pasien yang imunokompromis, misalnya pada pasien HIV/AIDS. Ya, jadi biasanya mereka kan gampang kena infeksi oportunitis termasuk infeksi virus. Mekanisme kerjanya sama, hanya saja memang kekuatannya untuk melawan CMV itu 100 kali lebih kuat dibandingkan acyclovir. Jadi CMV ini memang virus yang memang lebih poten ya, lebih berbahaya dibandingkan yang HSV dan VZV. Kemudian valgancin itu produknya dari ganciclovir ya. Kemudian, nah ini yang beda lagi yang cidofovir, nanti yang di sini foscarnet ya. Jadi kalau cidofovir ini juga sama, dia analog nukleosid juga, tapi nukleosidnya adalah sitosin dan dia tidak harus diaktifkan oleh enzim kinasa untuk berubah menjadi trifosfat. Kemudian yang ini yang efek sampingnya yang terkenal adalah nefrotoksik ya, jadi mengganggu atau bisa merusak ginjal, cidofovir ya. Dan foscarnet juga sama, nanti dia juga efek sampingnya adalah nefrotoksik. Nah kalau untuk foscarnet ini sama ya, indikasinya juga untuk CMV retinitis untuk pasien yang imunokompromis atau yang resisten terhadap acyclovir. Dan ini bukan obat yang analog nukleosid ya, jadi tidak perlu diaktifkan oleh enzim kinasa, melainkan nanti dia akan langsung memblok polimerase dari DNA-nya sehingga tidak bisa terjadi transkripsi.
Kemudian yang terakhir untuk CMV ini adalah obat istilahnya obat yang dicadangkan ya atau di eman-eman untuk tidak dikeluarkan ya, karena ini untuk mengatasi kasus-kasus yang resisten terhadap ganciclovir, foscarnet dan cidofovir. Jadi ini kerjanya menghambat ikatan virus ke sel host. Oke, jadi ini rangkumannya ya untuk yang herpes. Jadi aciclovir kita lihat di sini sebenarnya dia juga bisa dipakai untuk CMV, tapi hanya sifatnya untuk preventif. Tapi kalau CMV-nya sudah manifest, sudah bergejala, ini aciclovir dan aciclovir itu tidak cukup kuat, karena saya katakan tadi bahwa CMV ini lebih poten ya virusnya, dan juga aciclovir sendiri kekuatan efeknya itu 1/100-nya dari obat-obat CMV yang kemudian ini rangkuman dari mekanisme kerjanya. Jadi intinya semuanya menghambat polimerase DNA yang membantu proses transkripsi. Jadi fokusnya pada tadi perubahan ke trifosfat tadi. Oke, barangkali ada pertanyaan untuk infeksi herpes sebelum ganti ke obat-obat antivirus untuk infeksi hepatitis. Ada? Kalau ada saya lanjutkan ya ke pengobatan hepatitis B dan C. Jadi ini gambaran awalnya ya, sekaligus rangkuman, tapi saya taruh di depan supaya memberi picture-nya seperti apa. Jadi untuk obat-obat antivirus hepatitis B itu namanya itu tidak terstruktur ya, jadi nomenklaturnya tidak sistematis, jadi agak sulit menghafalnya. Jadi mau nggak mau harus dihafal ini kalau mau ujian. Jadi ada adefovir, entecavir, amifudin, nalbifudin, dan tenofovir. Ini analog nukleosid juga, jadi menghambat enzim tapi bukan polimerase. Karena untuk hepatitis ini enzimnya yang berperan pada transkripsi itu adalah enzim reverse transkriptase. Jadi enzim yang merubah DNA menjadi RNA. Karena hepatitis B tadi kan hepatna ya, dia virus DNA. Jadi nanti dirubah menjadi DNA dalam proses transkripsi. Nah, kalau yang hepatitis B, obatnya itu ada ribavirin. Ribavirin ini analog nukleosid. Kemudian ada juga penghambat protease dan polimerase ya. Jadi ada obat yang namanya itu direct acting antivirus ya. Jadi dia menghambat protease pada protein non struktural 5A, 34A dan 5B. Nah, ini nanti ada kekhasannya pada penamaan atau nomenklaturnya. Yang penghambat NS5A itu akhirannya adalah asfir, yang menghambat 34A previr, yang menghambat 5B akhirannya bovir. Nah, kemudian ada obat yang bisa mengatasi infeksi virus hepatitis B maupun C. Yaitu ada yang namanya interferon dan PEG interferon. Jadi PEG interferon ini secara teknis pembuatannya itu molekulnya itu diperbesar. Ya, sehingga tujuannya nanti supaya absorpsinya itu juga lebih lambat dibandingkan interferon yang molekulnya lebih kecil. Kalau absorpsinya dihambat, artinya dia akan menumpuk di dalam tubuh lebih lama, sehingga durasi kerjanya juga bisa lebih lama, ekspresinya lebih lambat. Ini farmakokinetiknya seperti itu. Oke, sekarang ke yang nanti hepatitis B dulu ya. Jadi sebenarnya kalau infeksi hepatitis B itu kan kalau yang akut bisa self-limiting, jadi tidak perlu antivirus. Tapi kalau sudah jadi kronis, inilah yang membutuhkan antivirus dan bahkan kebutuhannya itu sampai seumur hidup. Nah, tujuan pengobatan antivirus untuk hepatitis B itu beda nanti dengan yang hepatitis C. Karena untuk hepatitis B ini tidak bisa disembuhkan. Jadi yang bisa dilakukan oleh antivirus itu hanya menekan atau mensupresi replikasi dari virus HBV-nya. Dan juga
mengkonversi antigen HBs, HB surface dan HBe. Ya. Jadi kalau HBsAg itu antigen yang menandakan bahwa ada infeksi ada virus yang berada di dalam tubuh. Tapi kalau HBp itu menandakan bahwa virusnya itu sedang bereplikasi. Jadi inilah yang coba dikonversi oleh antivirus untuk hepatitis B. Bagaimana supaya yang AG-nya ini awalnya positif dikonversi menjadi negatif. Jadi replikasinya ditekan supaya tidak terjadi. Kemudian juga kadar enzim transaminasanya juga dikurangi ya. SGOT, SGPT yang meningkat, GGT yang meningkat ya, itu diperbaiki dengan antivirus. Dan perbaikan ini atau penekanan replikasi virus hepatitis B ini nanti akan berhubungan dengan perbaikan penyakit ya. Jadi mencegah supaya tidak inflamasinya itu tidak bisa terjadi sampai tidak bisa sampai menyebabkan nekrosis gitu. Cegah nekrosis. Kemudian juga menurunkan resiko CA hepar atau hepatocellular carcinoma. Jadi HCC itu ada kanker hati dan juga sirosis. Ini dicegah supaya penyakitnya itu tidak berprogres sampai ke sana. Kemudian juga mengurangi kebutuhan untuk transplantasi hepar. Nah, obatnya tadi sudah disebutkan ya, Adifovir, Lamivudine dan Telbivudin, kemudian ada Entecavir dan Tenofovir. Tapi yang direkomendasikan WHO itu yang Entecavir dan Tenofovir. Dan Tenofovir ini lebih, yang paling kuat adalah yang Tenofovir ini. Kemudian yang Adifovir, Lamivudine, Tenofovir, yang Prisitavir ini selain bisa difungsikan sebagai antivirus hepatitis B, juga bisa untuk antivirus HIV. Jadi nanti akan disebut lagi nih Lamivudine dan Tenofovir ini nanti di obat-obat nanti. Dan kalau obat ini dihentikan itu harus pelan-pelan, dosisnya harus diturunkan, karena kalau langsung dihentikan begitu saja bisa terjadi eksaserbasi akut. Jadi tiba-tiba gejala hepatitis B itu muncul lagi dengan tiba-tiba. Kemudian kerjanya menghambat reverse transkriptase. Karena saya katakan sekali lagi, kalau untuk hepatitis B itu bukan polimerase seperti herpes virus tadi, tapi enzimnya yang bertanggung jawab untuk proses transkripsi adalah enzim reverse transkriptase. Ini saya skip ya. Nah, ini mungkin saya sebutkan satu yang ini ya, yang Adifovir ya, karena dia jadi semacam prototipenya untuk yang anti hepatitis B. Jadi ini juga fungsinya untuk menghambat enzim reverse transkriptase sehingga terjadi nanti terminasi dari perpanjangan asam amino. Nah ini efek sampingnya nefrotoksisitas ya, jadi mirip dengan yang antivirus yang herpes tadi yang Adifovir dan Foscarnet, jadi nefrotoksisitas. Ini saya skip aja. Nah ini untuk yang Tenofovir ini ya. Ini juga selain menghambat reverse transkriptase juga menghambat polimerase. Makanya dia juga dipakai untuk HIV. Dan ini juga menimbulkan toksisitas renal atau nefrotoksik. Kemudian Entecavir ini juga menghambat enzim polimerase ya. Ini saya skip. Nah, yang interferon alpha. Jadi interferon itu sebenarnya sitokin yang dihasilkan secara fungsional oleh tubuh menanggapi jadi sebagai respon terhadap infeksi virus yang terjadi. Jadi ini diproduksi oleh leukosit dari sel hostnya. Leukositnya menghasilkan sitokin. Nah, akhirnya oleh ilmuwan itu dikembangkan versi sintetisnya. Jadi dibuat interferon sintetis yang dikembangkan dengan teknologi rekombinan DNA. Ya. Jadi kenapa dinamakan interferon? Karena mempunyai kemampuan yang cukup kompleks. Jadi mengganggu
virus pada saat virusnya itu menginfeksi sel. Jadi efeknya itu meliputi virus, ya, imunomodulator dan juga anti-proliferasi. Kemudian mekanismenya masih diperdebatkan ya, tapi kemungkinan mengganggu transkripsi, translasi, post translasi, maturasi dan bahkan sampai bandingnya. Jadi hampir semua siklus itu dihambat kecuali yang proses attachment-nya tadi yang tidak dihambat oleh oleh interferon. Kemudian nah ini yang sedikit berbeda adalah efek sampingnya. Efek sampingnya bukan nefrotoksik tapi neurotoksik. Ya, jadi menimbulkan gangguan mental ya, seperti perubahan mood ya, kemudian depresi ya, kejang ya, jadi lebih ke SSP. Kemudian juga myelosupresi ya, jadi trombositopeni, leukositopeni itu bisa disebabkan oleh pemakaian interferon. Kemudian yang interferon tadi sudah saya sampaikan bahwa dia seperti interferon tapi molekulnya diperbesar dan ini tidak bisa diberikan secara tunggal, jadi harus nanti dibandingkan dengan dibandingin dan DAA. Ini obat-obat yang masih dikembangkan, saya skip. Nah, kemudian sekarang obat-obat antivirus untuk hepatitis C. Nah, untuk hepatitis C itu tujuan terapinya adalah eradikasi total dari virusnya. Jadi berbeda dengan yang infeksi hepatitis B tadi ya. Kalau infeksi hepatitis B tadi hanya untuk supresi replikasinya aja, tapi tidak bisa membunuh virus hepatitis B. Kalau hepatitis C-nya ini antivirusnya itu bertujuan untuk memusnahkan virus hepatitis C. Dan ini biasanya ditandai dengan yang namanya sustained viral response ya. Jadi bisa diukur dengan SVR ini. Jadi biasanya SVR ini didefinisikan sebagai tidak terdeteksinya virus selama 6 bulan setelah pemberian anti Nah, kalau SVR ini bagus, nanti juga histologi liver akan perlahan membaik dan juga mengurangi resiko sirosis dan kanker hepar. Kemudian obat yang pertama untuk hepatitis C adalah ribavirin ya. Ini yang broad spektrum, yang spektrum luas dan analog dengan nukleotid, analog nukleotid. Jadi ini yang dihambat adalah sintesis asam nukleat. Kemudian yang ini yang terbaru. Nah, ini adalah yang penting di sini. Jadi obat-obat ini untuk hepatitis C itu dikembangkan yang namanya direct acting antiviral atau DAA. Jadi ini dilaporkan bisa menyembuhkan 90% pasien dengan infeksi hepatitis C ya, dalam waktu 3-6 minggu. Jadi ini cukup ampuh ya. Ini juga obat-obat baru sih sebenarnya yang memberikan harapan yang bagus untuk infeksi virus hepatitis C. Dan yang dihambat itu adalah protein non strukturalnya yang bertanggung jawab terhadap replikasi RNA dari virus hepatitis. Jadi kalau protein yang struktural tadi kan yang membentuk membran tadi ya, tapi ini protein yang ada di dalam virusnya. Ini yang dihambat. Nah, nanti dibedakan menjadi yang ini penghambat protease yang NS34A, penghambat replikasi NS5A dan penghambat polimerase 5B. Ya. Jadi yang 34A itu nanti diakhiri dengan namanya itu selalu ada prefernya di akhir. Nah ini sayangnya yang penghambat protease 34 ini hanya cocok untuk infeksi hepatitis C yang tipe genotipenya itu 1. Jadi supaya infeksi HIV itu ada genotip 1 sampai 6 ya. Tapi yang inhibitor proteasenya yang cocok untuk melawan genotip 1 dari HIV. Makanya sebelum dikasihkan obat-obat DAA ini, pasien
itu harus menjalani terlebih dahulu uji genomik. Ya, sebenarnya virus yang menginfeksi itu genotipenya apa, strainnya apa. Jadi kalau strainnya di luar genotype 1, ya jangan diberi inhibitor proteasa 34 ini karena nanti tidak akan memberikan efek yang optimal. Kemudian jadi ini menghambatnya proteasa ya. Proteasa tadi kan enzim yang memotong asam amino yang sudah dihasilkan panjang tadi oleh proses translasi di ribosom tadi ya. Jadi fungsinya dihambat, pemotongan tadi dihambat sehingga asam amino jadi panjang sekali dan malah menjadi tidak fungsional. Kemudian harus dikombinasikan dengan peg interferon dan ribavirin. Kemudian yang inhibitor NS5A ini diakhiri dengan aspir namanya. Depannya nggak usah diapain, tapi nama belakangnya aja. Kemudian yang paling kuat itu adalah yang velpat aspir. Yang velpat ini bisa efektif melawan semua tipe atau strain dari virus hepatitis C, yaitu dari genotype 1 sampai 6. Jadi kalau mau ini tidak perlu mau memberikan obat inhibitor NS5A ke pasien, mau langsung beri inhibitor ini, tidak perlu pasiennya itu menjalani uji genomik karena apapun strainnya bisa dilakukan oleh inhibitor NS5A ini. Kemudian yang NS5B akhirannya bufir ya. Jadi ini yang dihambat adalah enzim polimerase NS5B yang bertanggung jawab pada proses replikasi RNA. Nah, masalahnya obat-obat DAA ini tidak diberikan secara single ya. Jadi sekarang itu tersedia fixed dose combination-nya. Jadi langsung dijual dalam kombinasi antar DAA itu sendiri. Yang paling poten adalah yang mengandung ini velpat aspir dan sofosbuvir ya, karena ini velpat aspir tadi kan dari NS5A yang paling kuat ya, ini digabungkan dengan NS5B yang sofosbuvir. Kalau yang lain-lainnya masih terbatas untuk strain HCV tertentu, tapi kalau yang sofosbuvir dengan kombinasi velpat aspir ini cocok untuk genotype 1 sampai 6. Ini rangkuman mekanismenya ya, dan barangkali ada pertanyaan sebelum dilanjut. Untuk obat-obat HIV/AIDS dan obat-obat infeksi saluran nafas, ada kita lanjut ya. Yang pertama untuk HIV dulu, ini siklusnya saya munculkan lagi, tapi intinya saya menunjukkan bahwa enzimnya mirip dengan yang hepatitis ya, mirip dengan yang virus hepatitis, virus hepatna, virus yang HPV ya, HCV ya. Jadi ada enzim reverse transkriptase. Jadi kalau enzim reverse enzim RT ini pada virus HPV, virus hepatitis B itu mengubah DNA menjadi RNA. Tapi kalau pada virus HCV, hepatitis C, mengubah RNA menjadi DNA. Karena ingat tadi yang hepatitis B dia masuk dalam kelompok virus DNA, sedangkan yang virus hepatitis C itu masuk di kelompok RNA. Jadi dirubah. Ya. Kemudian, nah kalau pada HIV ini nanti obat-obatnya bisa dikembangkan dari berbagai macam tahapan life cycle dari virus HIV-nya ya. Jadi mulai dari entry sampai banting atau maturasinya. Kemudian, nah ini obat-obatnya cukup banyak ya. Kalau nanya ada yang menghambat entry, itu hanya ada 2 obatnya, yaitu enfovirtib dan maravirok. Kemudian yang penghambat RT yang nukleosid itu lumayan banyak juga. Hanya saja sayangnya namanya itu tidak sistematis, jadi proses penamanan atau nomenklaturnya itu tidak sistematis, jadi tidak bisa ditebak ini obat apa. Jadi mau nggak mau ini harus diapakan. Nah untuknya yang non NRPA itu bisa ketebak ya. Jadi ada
nama vir di tengah-tengahnya, delavir, devavir, rens, ya, entravir, nevir, rapin, dan seterusnya. Kemudian ada yang penghambat integrase. Integrase tadi penyatuan antara DNA atau RNA ini ya, RNA virus dengan DNA atau RNA-nya. Ini dihambat enzim yang membantu penyatuan tadi. Jadi obatnya juga bisa dikenali dari akhiran tegrafir. Jadi pengamatan tegrafir. Kemudian yang penghambat inhibitor protease ini selalu diakhiri dengan nafir, dan ini nanti mungkin yang paling penting ini yang protease ini akan bisa dikenali efek sampingnya. Kemudian yang terakhir adalah penghambat kapsid. Ini hanya ada satu obat dan ada kata-kata kapnya, jadi lenacap kapsid. Nah, obat-obat ini sekarang terbukti tidak cukup ampuh kalau hanya diberikan sebagai obat tunggal. Jadi sekarang juga dikombinasikan seperti halnya obat-obat untuk anti hepatitis C tadi. Jadi ada fixed dose combination-nya atau FDC-nya. Kemudian mungkin kita sorot dulu yang pertama ya, entry inhibitor. Jadi hanya ada dua, efuvirtid dan paravirol. Efuvirtid itu menghambat fusi. Ya. Jadi virus yang tadinya awalnya nempel ke sel host itu kan untuk bisa akhirnya nembus ke sel host itu harus fusi dulu. Ya, baru nanti ada endosinosis. Nah, efuvirtid itu menghambat fusi. Kalau paravirol dia menghambat entry-nya, jadi proses endosinosisnya yang dihambat. Kemudian efuvirtid ini untuk pasien yang istilahnya resisten ya dengan obat-obat anti HIV yang lainnya. Jadi sudah dikasih obat anti HIV lainnya tapi tetap menunjukkan adanya replikasi virus. Kemudian yang paravirol ini hanya cocok untuk pasien yang diinfeksi oleh HIV yang ekspresinya itu ke reseptor CCR5. Jadi HIV itu dia mengekspresikan diri ke reseptor bisa CCR5, bisa CXCR4, bisa juga dua-duanya. Tapi untuk obat paravirol ini hanya cocok ketika HIV-nya itu yang jenisnya berekspresi pada CCR5. Kemudian efek sampingnya adalah hepatotoksik untuk paravirol ini. Kemudian sekarang yang NRTA, yang nukleosid RT inhibitor ya. Ini menghambat enzim reverse transkriptase atau enzim RT. Ya. Mungkin yang berlaku umum untuk NRTA ini adalah efek sampingnya yaitu hepatotoksik juga seperti yang sebelumnya yang paravirol tadi ya. Dan juga asidosis laktat dan hepatomegali dengan steatosis. Dan juga ini menimbulkan toksisitas pada mitokondria. Jadi menimbulkan gangguan pembentukan energi ATP. Jadi ada neuropati perifer, dislipidemia. Kemudian resistensi insulin dan seterusnya. Kemudian mungkin dari NRTA ini yang perlu saya sebutkan adalah zidohudin ya, karena dia prototipenya untuk untuk anti HIV yang NRTI dan dia analog penitrin ya. Nah ini efek sampingnya mielosupresi ya, jadi bisa menimbulkan anemia, leukopenia dan trombositopenia. Kemudian yang lain-lain saya skip aja ya. Yang lain-lain saya skip. Ini tenofovir ya, yang tadi sebenarnya bisa dipakai untuk hepatitis B, ternyata bisa juga dipakai untuk anti HIV. Kemudian ini saya skip ya, ini rangkumannya. Kemudian sekarang yang non NRTI. Ya, jadi yang non NRTI tadi bisa dikenali dari namanya itu ada virnya di tengahnya. Ya. Jadi ini juga menghambat enzim reverse transkriptase tapi tidak kompetitif. Jadi dia langsung selektif memilih yang reverse transkriptase. Kemudian
mungkin yang penting di sini apa ya? Evavirens. Nah, ini yang evavirens ini ya. Karena dia memang prefer non energen. Jadi yang paling direkomendasikan yang evavirens. Cuma efek sampingnya adalah sering menimbulkan mimpi buruk. Ya. Kemudian yang lainnya nggak usah ya. Nevirapin ini yang ya. Ini mungkin juga penting. Nevirapin ini bisa menimbulkan hepatotoksisitas dan manifestasi berat pada kulit, ya misalnya Stevens-Johnson syndrome atau TEN, toxic epidermal necrosis. Kemudian yang lain-lain nggak usah. Kemudian sekarang yang obat yang keempat, golongan yang keempat yaitu penghambat integrase. Ya. Jadi ini menghambat penyatuan DNA atau RNA virus dengan DNA atau RNA-nya sel host. Ada 3 macam obat dan semuanya berakhiran dengan T-grafir. Nah ini obat-obat ini tidak boleh diberikan dengan mutasi karena bisa membentuk kompleks kelat namanya, kelation atau kelat. Jadi kalau terbentuk kompleks nanti absorpsinya lebih sulit ya, dan lebih sulit diekspresi. Dan ini beda ceritanya dengan yang PEG interferon tadi ya. Karena ketika dia tidak bisa diabsorpsi itu dia dalam bentuk yang tidak memiliki efek. Tapi kalau PEG interferon tadi tetap memiliki efek, tapi memang lebih lama diabsorpsinya. Tapi kalau elam ini dia bentuk kompleks yang tidak berefek dan sulit diabsorpsi dan diekspresi. Kemudian mungkin yang paling perlu disebutkan dari inhibitor integrasi ini adalah raltegravir ya, karena efek sampingnya itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Jadi pasien ini harus diawasi dengan cukup ketat ya, kalau perlu mendapatkan pendampingan terkait mental health ya. Kemudian yang lain-lain saya skip. Kemudian golongan selanjutnya adalah protease inhibitor ya. Nah ini yang berakhiran dengan nafir. Jadi ini yang dihambat adalah enzim proteasenya yang berfungsi untuk memotong asam amino yang panjang lagi berhasil proses translasi. Jadi pada akhirnya sebenarnya asam amino yang sudah terbentuk hampir matur tapi menjadi gagal mengalami maturitas karena tidak dipotong dalam panjang yang sesuai untuk menjadi protein yang fungsional. Kemudian ini yang penting dari protease inhibitor itu adalah efek sampingnya ya. Karena ini yang paling terkenal adalah redistribusi lemak ya. Jadi lemak-lemak yang ada di ekstremitas itu menjadi berkurang, akhirnya berpindah ke leher, kemudian ke dada dan ke jadi kalau mungkin bisa dilihat gambarnya seperti ini. Ini kalau pasien ini bisa dicurigai ya. Misalnya kita melihat kasus seperti ini, dia pasien HIV mungkin sedang diterapi dengan PI atau protease inhibitor. Kemudian bisa juga menyebabkan hipertrigliserinemia karena ada redistribusi lemak tadi, hiperkolesterolemia dan juga hiperglikemia, jadi gula darahnya meningkat. Kemudian ini harus diberikan hati-hati dengan obat anti kolesterol. Kemudian yang paling disukai yang direkomendasikan dari PA ini adalah atazanavir. Namanya bagus ya, atazanavir. Ini kenapa? Karena resiko hiperlipidemianya paling kecil dibandingkan protease inhibitor yang lainnya. Dan yang lain-lain yang darunavir ini biasanya diberikan ke pasien yang belum pernah diterapi sama sekali, atau istilahnya itu adalah treatment naif ya. Jadi belum pernah diterapi sama sekali, atau bisa juga ke pasien yang sudah resisten dengan pemberian PI atau protease inhibitor yang lainnya. Kemudian indinavir ini mungkin juga perlu dinotis ya, karena bisa menyebabkan introliniasis, jadi terbentuk batu ginjal ya, dan hiperglikemia. Dan redistribusi lemaknya juga lebih nyata pada pemakaian indinavir ini. Kemudian yang lain-lain saya skip ya, saya skip semua. Oke, yang terakhir adalah inhibitor kapsid ya. Jadi kapsid itu
pembentukan kembali selubung atau membran dari virus baru atau virion yang sudah terbentuk dari proses translasi tadi. Sebelum akhirnya nanti virus ini bisa dilepas atau banding dari sel. Hanya ada satu, yaitu lenacapavir ya. Jadi ini dikombinasikan dengan antiretrovirus yang lain. Jadi obat anti HIV itu namanya adalah ARV atau antiretrovirus karena virusnya itu termasuk virus yang retrovirus. Jadi ini diberikan pada pasien yang resisten terhadap obat-obat ARV atau anti HIV yang lain. Jadi ada kasus multidrug resisten ya, jadi dikasih lenacapavir ini. Kemudian dia kapsidnya ini bekerja itu di beberapa langkah dari siklus hidup HIV tadi ya. Jadi dia bisa bermigrasi ke lubang inti ya untuk lubang inti sel tadi nuklesnya untuk melindungi materi genetik dari virus ya. Kemudian juga bisa membuka selubung dari kapsidnya ya untuk melepaskan DNA untuk integrasi, kemudian juga berfungsi untuk pemotongan juga. Kemudian ini akhirnya obat-obat anti HIV atau ARV yang sekarang ini direkomendasikan di mana-mana ya, itu adalah yang bentuk kombinasi. Jadi sudah tidak lagi direkomendasikan obat anti HIV secara tunggal. Jadi sekarang tuh harus ada minimal 2 NRPI. Jadi yang namanya tadi tidak beraturan lagi, harus ada 2 ditambah 1 PI atau ditambah 1 non NRPI atau ditambah integrase inhibitor 1. Jadi ini pemilihannya nanti tergantung dari faktor-faktor yang mengalami pasien ya, misalnya gejalanya, komorbiditasnya, kepatuhannya, dan kemungkinan interaksi dengan obat lain yang diminum. Kemudian untuk pemakaian anti HIV pada kasus kehamilan ini juga penting diperhatikan. Yang jelas ini pakai NRPI dan PI ya, tapi untuk integrase tidak disarankan. Jadi tujuannya untuk pemberian ARV atau anti HIV pada kehamilan itu adalah untuk menekan replikasi, kemudian mengembalikan fungsi imunologis, menekan morbiditas dan mortalitas, serta memperbaiki kualitas hidup. Ini obat-obat yang baru dikembangkan dan belum fix ya, belum established untuk efikasinya. Ada pertanyaan barangkali untuk obat anti HIV sebelum ke obat-obat anti infeksi pernafasan? Enggak, sekarang yang terakhir obat-obat anti infeksi pernafasan ya. Ini infeksi pernafasannya nanti ada 3, yaitu influenza, terutama yang influenza A, kemudian ada RSV atau respiratory syncytial virus, dan yang terakhir adalah COVID ya, COVID-19. Jadi sebenarnya kalau untuk influenza itu tetap utamanya itu adalah vaksin ya, vaksin virus influenza. Kalau terpaksanya memakai obat antivirus itu nanti ada 2 macam ya, yaitu yang golongan adamantan ya, jadi ada amantadin dan rimantadin, dan golongan yang menghambat neuraminidase. Jadi neuraminidase itu adalah enzim yang fungsinya untuk membantu rilis dari virion. Virion itu adalah virus baru yang hasil replikasi dari proses translasi oleh ribosom. Jadi yang neuraminidase inhibitor ada oseltamivir dan zanamivir. Nah untuk yang amantadin dan rimantadin ini bekerja dengan cara memblok uncoating. Jadi uncoatingnya itu dihambat sehingga materi genetiknya tidak bisa keluar, tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah kemudian amantadin ini bisa menembus CNS, kalau rimantadin tidak bisa. Makanya efek samping amantadin untuk SSP lebih besar daripada rimantadin. Kemudian yang oseltamivir dan zanamivir
itu bisa bermanfaat untuk profilaksis ya pada saat wabah terjadi dan bisa mengurangi intensitas maupun durasi terjadinya virus infeksi influenza atau ketika pasien ini alergi terhadap vaksin influenza. Nah, kerjanya dengan cara menghambat neurokapilitase sehingga rilis dari pilihan itu terhambat. Kemudian kalau oseltamivir efek sampingnya adalah ketidaknyamanan gangguan GIT ya, tapi kalau oseltamivir karena dia bentuknya inhalasi lebih ke efek bronkospasme. Kemudian sekarang yang anti RSV, jadi RSV itu adalah respiratory syncytial virus ya. Jadi ada RSV itu mukus yang dihasilkan itu terlalu banyak, kemudian epitelnya juga hilang ya, dan akhirnya rongga bronkus itu menjadi sempit ya, dan juga ototnya itu menjadi ketat dan menjadi kaku gitu ya, sehingga sulit bernafas, akhirnya alveolinya juga kolaps karena pertukaran udaranya menjadi terganggu. Nah, ini hanya ada satu obat yang bisa dipakai untuk RSV ya, yaitu ribavirin. Jadi ribavirin ini sebenarnya obat yang dipakai untuk HCV tadi, untuk infeksi hepatitis C, tapi ternyata ini juga bisa dipakai sebagai obat untuk RSV. Ini juga mekanisme kerjanya dengan cara menghambat polimerase. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir adalah anti-COVID ya. Jadi hanya ada 3 obat, yaitu nirmatrelvir, molnupiravir, dan remdesivir. Nah, yang remdesivir ini bentuknya harus diberikan sediaannya itu sediaan parenteral ya, jadi harus disuntikkan dari pasiennya harus mondok. Tapi kalau yang nirmatrelvir dan molnupiravir ini masih tersedia dalam bentuk pen atau tablet, jadi bisa pasiennya rawat. Dan ketiga obat ini hanya direkomendasikan ketika pasiennya itu masih di fase awal, jadi belum berat ya, jadi masih ringan gejalanya. Tapi nanti kalau sudah severe atau lagi sampai kritikal, ini sudah tidak lagi direkomendasikan. Nah, yang nirmatrelvir dulu ya, ini harus dikombinasikan dengan ritonavir. Ini adalah obat yang cukup poten, ya, superior istilahnya, jadi kuat ya. Jadi menghambat protease ketika diberikan bersama-sama dengan ritonavir. Nah, ini efektif ketika diberikan sebelum gejalanya itu terjadi 5 hari ya. Jadi di bawah 5 hari ini masih memberikan efek yang bagus. Nah, ini bisa diberikan secara awal. Nah, ini ya, rekomendasinya adalah strong ketika diberikan untuk pasien yang risiko tinggi untuk mengalami rawat inap ya, dan meskipun masih ringan gejalanya. Jadi yang risiko tinggi itu misalnya yang punya komorbid DM atau penyakit jantung atau apa ya, tapi gejalanya masih ringan. Nah, ini dikasih obat nirmatrelvir. Kemudian yang molnupiravir, ini obat ini bekerja dengan cara menyisipkan dirinya sendiri ke RNA yang sedang disintesis, sehingga akhirnya terjadi mutasi ya, karena RNA-nya menjadi berubah. Jadi ini menimbulkan istilahnya itu mutagenesis. Ini juga sama ya, indikasi klinisnya sama dengan yang nirmatrelvir. Kemudian yang terakhir adalah remdesivir. Remdesivir ini menyebabkan kerusakan polimerase yang aktif dan ini hanya bisa diberikan secara intravena. Indikasinya untuk COVID ringan dan risiko untuk rawat inapnya besar. Dan ini hanya bisa diberikan pada ketika umurnya sudah di atas 12 tahun atau berat badannya 40 kilo dan gejalanya belum ada sampai 7 hari. Oke, saya rasa itu yang bisa saya berikan. Kadang-kadang ada pertanyaan? Cukup banyak, tapi kalau tadi mendengarkan ya, banyak yang nggak mendengarkan, saya tahu. Kalau tadi mendengarkan, nanti
tapi tidak saya keluarkan gitu ya. Jadi saya sudah memberikan menunjukkan penekanan mana aja yang penting yang kemungkinan muncul di soal-soal. Karena setiap tahun itu dosen diminta untuk menyetor 10 soal baru. Jadi nanti untuk tahun ini akan saya buatkan 10 soal baru. Itu enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas atensinya.